Pada kesempatan ini saya rindu untuk membahas satu topik penting dan menarik. Risiko propaganda Dr. Zakir Naik atas tantangan, di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Saudara-saudara, sudah tersebar luas opini, pemikiran, dan pendapat dari Dr. Zakir Naik, di mana beliau memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen untuk menunjukkan dari Alkitab atau Bible, di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Ibu bapak sangat mudah menemukan hal itu di dalam berbagai momen kesempatan. Dr. Zakir Naik memberikan tantangan kepada seluruh orang Kristen untuk membuktikan secara eksplisit, jelas, terang benderang, tanpa ada ambigu atau keraguan di dalamnya, di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Saya mau mengatakan pada kesempatan ini, ada risiko yang sangat besar dari propaganda Dr. Zakir Naik ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, apa yang menjadi risiko propaganda Dr. Zakir Naik yang selalu memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen, di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Jelas Bapak Ibu Saudara, ada risiko dari propaganda tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Apa argumentasi atau alasannya? Ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Karena di masa kini maupun di masa yang akan datang, kalau kita mengikuti standar, kualifikasi, kriteria yang dibuat oleh Dr. Zakir Naik, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, orang akan mengaku, "Aku ini Tuhan." Orang akan meminta, "Sembahlah aku." Itulah risiko dari propaganda Dr. Zakir Naik yang menurut saya sangat ngawur dan semakin menunjukkan, membuktikan kepada publik bahwa ilmu dari Dr. Zakir Naik terkait dengan doktrin ajaran Kristen sangat-sangat dangkal, miskin, dan menyesatkan. Saya harus tegas mengatakan ini, karena beliau sibuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab dari perspektif apa yang Dr. Zakir Naik yakini, percayai, dan hidupi. Seluruh ayat-ayat Alkitab yang dikutip secara lancar oleh Dr. Zakir Naik, semua ayat-ayat itu diartikan oleh beliau dari sudut pandang doktrin, ajaran, dan keyakinannya.
Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita perlu fair. Tetapi saya tidak mau melakukan seperti model Dr. Zakir Naik, termasuk begitu banyak polemikus di luar Kristen. Apa perasaanmu? Apa suasana yang ada dalam hati saudara-saudaraku di luar Kristen? Kalau seandainya atau misalnya saya mengutip-ngutip ayat kitab sucimu dan mengartikannya sesuka saya, dan apa yang saya artikan tersebut saya publikasikan di hadapan halayak ramai atau di hadapan publik, maka Anda akan begitu mudah dan gampang menyimpulkan, wah, ini penistaan, ini penodaan. Begitu cetek, dangkal, dan miskin pola pikir dari orang-orang di luar Kristen yang selalu sibuk membahas doktrin ajaran Kristen secara tidak baik, tidak benar, dan tidak bertanggung jawab. Saya harus sampaikan ini apa adanya. Saya tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan apa komentar, respon, tanggapan dari orang-orang di luar Kristen. Dan saya perlu meluruskan yang bengkok ini. Saya ulangi kembali Bapak Ibu Saudara. Ada risiko besar dari propaganda Dr. Zakir Naik atas tantangan kepada orang-orang Kristen. Tunjukkan kepada saya dari Bible yang tanpa ambigu, tanpa kebingungan, di mana Yesus pernah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Siapapun hari ini, besok, dan hari-hari berikutnya bisa membuat testimoni dan pengakuan seperti itu. Kalau kriteria dari keagamaan, kriteria dari doktrin harus mengikuti pola pikir yang cetek, miskin, dangkal, dan menyesatkan dari Dr. Zakir Naik, akan banyak orang di dunia ini bisa diakui sebagai Tuhan. Dan di mana orang yang mengaku sebagai Tuhan itu meminta dirinya untuk disembah. Karena kriterianya hanya itu. Saya sekarang pun bisa mengaku seperti itu. Hai orang-orang di dunia, dimanapun Anda berada, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Saya bisa mengaku seperti itu dan minta aku disembah. Apakah dengan demikian otomatis aku menjadi Tuhan dan aku disembah? Betapa cetek, dangkal, dan miskin pola pikir seperti itu. Dan yang sangat disayangkan, banyak argumentasi dari para polemikus di luar Kristen, termasuk orang-orang di luar Kristen, yang begitu nyaman, begitu bangga dengan klaim yang begitu bombastis, fantastis dari Dr. Zakir Naik, dipakai menjadi seolah-olah senjata yang ampuh dari mereka di luar Kristen, demi memojokkan orang-orang Kristen. Kami orang-orang Kristen tidak sebodoh sedangkal itu, Bapak Ibu Saudara. No, tidak.